Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bab ekuitas. Adapun nama-nama kelompok yaitu sebagai berikut. Di sini saya Ingrid Dian Virgita, NIM 2017-288 akan menjelaskan tentang definisi ekuitas. Menurut IAI pasal 49, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Definisi lain tentang ekuitas adalah ekuitas sebagai hak residual yang berarti bukan kewajiban. Godfrey, Hodgson, dan Holmes mengkaji perbedaan ekuitas dan kewajiban. Ada 3, yaitu hak-hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. Yang kedua ada hak penggunaan aset dalam operasi. Yang ketiga ada substansi ekonomik perjanjian. Nah, pada perusahaan perseorangan ekuitas disebut modal dan pada perseroan disebut ekuitas pemegang saham. Atas dasar konsep kesatuan usaha, kreditor dan pemegang saham sama-sama mempunyai klaim atau hak untuk dilunasi dana yang ditanamkan dalam perusahaan. Klaim kreditor jumlahnya terbatas, sehingga harus diselesaikan pada tanggal tertentu, sedangkan klaim pemegang saham tidak harus diselesaikan pada tanggal tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan kreditor dan pemegang saham. Pada kreditor, hak-hak harus diselesaikan pada tanggal tertentu, tidak memiliki kendali atas penggunaan aset, tidak mempunyai hak dalam pengambilan keputusan, mendapat imbalan berupa bunga dan pokok pinjaman, dan resikonya lebih kecil. Dan pada pemegang saham, tidak ada tanggal tertentu dalam penyelesaian hak-hak residualnya, mempunyai kendali untuk menjalankan perusahaan dan menggunakan atau mengendalikan aset, mendapatkan imbalan berupa kembalian atau rate of return yang bervariasi melalui pembagian laba. Dan pada pemegang saham, resikonya akan lebih besar. Selanjutnya ada komponen ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham itu diklasifikasikan menjadi 2 komponen penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dipecah menjadi modal saham sebagai modal yuridis dan modal setoran tambahan, dan komponen lain yang merefleksikan transaksi, misalnya saham treasury atau modal sumbangan. Tujuan penyampaian ekuitas adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen, serta menyediakan informasi tentang riwayat dan prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Perbedaan modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran adalah dana yang diperoleh dari pemilik atau manajer untuk mendanai operasional perusahaan. Modal setoran merupakan dana dasar atau basic fund. Modal setoran perubahannya terbatas, hanya antara perseroan dengan pemegang saham. Selanjutnya, modal setoran dibedakan menjadi 2, yaitu modal yuridis dan modal setoran lain. Modal yuridis adalah jumlah minimal yang harus disetor oleh investor sehingga membentuk modal yuridis. Laba ditahan yaitu terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Laba ditahan merupakan indikator daya melaba, dan laba ditahan digunakan untuk pembagian dividen. Saya Lilis Oktarina, NIM 2017-314. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perubahan modal setoran.
Sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya. Yang pertama, pemesanan saham. Pemesanan saham ini dilakukan oleh investor yang berminat membeli saham sebuah perusahaan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan pada saat pemesanan. Jumlah rupiah saham pemesan dapat diakui sebagai modal setoran dengan memiliki dua persyaratan. Yang pertama, jumlah rupiah yang disepakati dalam pemesanan merupakan klaim yuridis bagi perusahaan terhadap pemesan dan tidak dapat dibatalkan. Hal ini merupakan kontrak mengikat sehingga menimbulkan piutang pesanan saham bagi penerbit, yang kalau tidak dipenuhi maka penerbit dapat menuntut secara yuridis untuk dilunasi. Yang kedua yaitu harga pemesanan tersebut akan ditagih penerbit dalam periode yang cukup pasti dan tidak terlalu lama. Bila tidak ada kepastian tentang pelaksanaan transaksi penerbitan, maka pemesanan tersebut jelas tidak dapat diakui sebagai modal setoran. Yang selanjutnya adalah obligasi terkonversi, di mana obligasi ini berkarakteristik yaitu dapat ditukarkan dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi tertentu. Obligasi yang demikian mengandung sifat ekuitas dan kewajiban dalam menentukan jumlah rupiah yang dianggap sebagai modal setoran, sehingga modal saham dan kelebihan di atas modal kalau ada dapat ditentukan, yaitu dengan adanya dua nilai yang dapat digunakan sebagai basis kapitalisasi. Yang pertama yaitu nilai buku atau nilai bawaan obligasi pada saat penukaran. Tidak ada untung atau rugi yang diakui pada saat transaksi penukaran ini. Esensinya, transaksi tersebut hanyalah mengubah status jumlah rupiah utang menjadi modal pemegang saham. Yang kedua yaitu harga pasar obligasi atau harga pasar saham. Keduanya dibandingkan dan dipilih mana yang paling objektif. Saham prioritas terkonversi. Pengukuran jumlah rupiah yang harus diakui sebagai modal setoran dapat menggunakan cara seperti obligasi terkonversi. Yang pertama, nilai nominal saham prioritas plus porsi premium atau diskon ditransfer ke modal pemegang saham biasa. Pada saat konversi tidak ada untung atau rugi yang diakui. Ini berarti bahwa jumlah rupiah yang mula-mula diterima pada saat menerbitkan saham prioritas dianggap sebagai modal setoran mula-mula untuk saham biasa. Yang kedua yaitu kalau ada selisih antara harga pasar, baik saham biasa maupun saham prioritas, selisih tersebut harus dikompensasi ke atau dari laba ditahan. Ini berarti harga pasar saham biasa yang diperhitungkan dianggap tidak merefleksi hak yang melekat pada laba ditahan. Laba ditahan dianggap sebagai penyangga bila ada selisih harga antara dua sekuritas yang dipertukarkan. Dividen saham. Dividen saham adalah distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Distribusi saham dividen berupa pemecahan saham jika tidak disertai dengan kapitalisasi. Pemecahan saham yaitu penukaran tiap satu saham yang beredar dengan saham baru yang nilai nominal per sahamnya merupakan pecahan dari nilai nominal saham sebelumnya. Hal ini berarti saham yang beredar menjadi lebih banyak tanpa ada perubahan rupiah modal setoran dan laba ditahan, sehingga nominal per lembar saham akan turun. Bila reklasifikasi ekuitas yang menjadi tujuan pembagian dividen dan nominal per saham dipertahankan, maka saham yang beredar bukan lagi pemecahan saham, tapi benar-benar dividen saham. Selanjutnya yaitu karakteristik dividen saham. Bagi pemegang saham, dividen saham bukan merupakan pendapatan atau laba. Dari sudut pandang kesatuan usaha, dividen saham bukan merupakan pembagian laba karena tidak ada penurunan aset perusahaan atau kenaikan utang perusahaan. Sedangkan dari sudut pandang pemilik, dividen saham juga bukan merupakan laba bagi penerimanya karena laba perseroan juga merupakan laba pemilik. Kapitalisasi atas dasar nilai nominal. Jika tujuan penyajian informasi modal pemegang saham adalah untuk menunjukkan modal yuridis, kapitalisasi dividen saham haruslah hanya sebesar nilai nominal.
Alasan pendukung bahwa kapitalisasi hanya sebesar nilai yuridis adalah bahwa dividen saham bukan merupakan pendapatan dan mengkapitalisasi sebesar harga pasar memberi kesan bahwa dividen tersebut merupakan pendapatan yang direinvestasi ke dalam perusahaan. Kapitalisasi atas dasar harga saham. Dividen saham dapat dipandang sebagai pengganti dividen kas karena dividen saham mempunyai nilai paling tidak pemegang saham dapat menjual saham tersebut kalau dividen kas yang diharapkan dan investasi semula tidak berubah. Nilai tersebut diukur atas dasar harga saham, sehingga harga pasar dijadikan dasar dalam penentuan kapitalisasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Mar'af, NIM 2017-154. Di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan modal setoran. Penurunan modal setoran pada umumnya lebih banyak faktor yang bersifat menaikkan modal setoran daripada menurunkan modal setoran. Modal setoran tidak akan berkurang kecuali ada pembayaran atau pembagian dividen yang dikategorikan sebagai dividen likuidasi atau penarikan kembali saham yang beredar secara permanen. Pada halaman 521 pada buku Suwardiono, untuk bagian perubahan modal setoran, terdapat 6 berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya, yaitu 1. Pemesanan saham, 2. Obligasi terkonversi atau bertukar-tukar, 3. Saham istimewa terkonversi atau berhak tukar, 4. Dividen saham, 5. Hak beli saham atau opsi dan waran, 6. Saham treasury. Nah, dari 6 berbagai sumber tersebut bersifat menaikkan atau menambahkan modal setoran. Patton dan Littleton 1970 menegaskan bahwa perubahan karena transaksi modal harus dibedakan secara tegas dengan perubahan karena transaksi operasi. Oleh karena itu, semua transaksi yang berkaitan dengan penarikan kembali saham atau likuidasi modal tidak ada kaitannya dengan untung dan rugi. Jadi, perlakuan atas saham yang ditarik kembali tersebut harus sejalan dengan sifatnya sebagai entitas pemegang saham. Kalau saham bersangkutan dapat diterbitkan kembali, saham tersebut dengan jumlah rupiah sebesar yang dibayarkan untuk penarikan kembali tersebut harus diperlakukan sebagai modal setoran dan laba ditahan, bukannya sebagai aset. Pembelian kembali saham beredar oleh perseroan sebenarnya bermakna penarikan aset yang diinvestasikan oleh si pemegang saham yang bersangkutan, yang mengakibatkan struktur modal perubahan sesuai dengan jumlah aset yang ditarik kembali tersebut. Akan tetapi, karena perlakuan akhir tersebut, saham yang ditebus kembali tersebut mungkin tidak pasti, maka perlu dibuat ketentuan tentang perlakuan sementara terhadap saham yang ditarik kembali tersebut. Saham treasury. Beberapa alasan perusahaan melakukan penarikan kembali saham sebagai saham treasury adalah: A. Saham tersebut akan diterbitkan kembali pada karyawan dalam program opsi saham. Dengan penggunaan saham treasury dalam program opsi saham, proporsi pemilikan saham yang masih beredar tidak berkurang dibandingkan kalau digunakan saham baru. B. Saham tersebut akan digunakan untuk membeli perusahaan lain dalam transaksi penggabungan usaha. Masalah teoritas yang melekat pada transaksi saham treasury ada 2, yaitu 1. Penentuan jumlah rupiah yang harus dianggap sebagai pengurangan modal setoran dan laba ditahan. 2. Pengungkapan pengaruh terhadap modal yuridis bila saham treasury dijual kembali. Nah, mengenai hal tersebut, ada 2 pendekatan atau konsep yang diterapkan, yaitu konsep 1 transaksi dan konsep 2 transaksi. 1. Konsep 1 transaksi. Konsep ini disebut juga dengan metode cost, karena jumlah rupiah total yang dibayarkan dianggap seakan-akan menunjukkan kos pembelian saham treasury. Nah, kenapa dikatakan sebagai 1 transaksi? Dikarenakan pembelian saham treasury dan penjualannya kembali dianggap sebagai 1 transaksi.
yang dimana dapat diartikan sebagai pembelian dan penjualan dianggap sebagai kesatuan transaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan transaksi saham treasury. Yang kedua, konsep dua transaksi. Dengan konsep ini, pemerolehan kembali saham sebagai saham treasury dianggap sebagai likuidasi ekuitas pemegang saham, sedangkan penjualan kembali saham treasury dianggap sebagai penerbitan saham baru. Konsep ini juga disebut sebagai pendekatan nilai nominal. Kenapa demikian? Karena harga penarikan atau penjualan kembali ditandingkan dengan nilai nominal. Selisih dari tandingan tersebut, baik dalam penarikan dan penjualan, dikompensasi ke modal setoran lain seluruhnya, atau sebatas porsi modal setoran lain mula-mula, dan selisihnya dikompensasi ke laba tahan. Dari segi teknik dan konsep, sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup material antara konsep satu transaksi dan konsep dua transaksi. Perbedaan yang sebenarnya justru terletak pada tujuannya dalam memperoleh kembali saham tersebut. Kalau tujuan dari satu transaksi maupun dua transaksi adalah untuk menjual kembali saham treasury kepada karyawan atau pihak khusus lainnya, konsep satu transaksi akan lebih relevan. Akan tetapi, bila tujuan memperoleh kembali adalah untuk membeli saham pada para pemegang saham yang tidak setuju dengan kebijakan perusahaan atau untuk melikuidasi jenis saham tersebut, maka pendekatan dua transaksi akan lebih mengena, karena hal terakhir ini cenderung bermakna melikuidasi atau memutuskan hubungan pemilikan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nama saya Nur Fadila, NIM 2017-324. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari subbab teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan laba ditahan. Perubahan laba ditahan terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu laba atau rugi periodik dan pembagian dividen. Laba yang dipindahkan dari akun laba rugi adalah laba yang merupakan selisih seluruh elemen transaksi operasi dalam arti luas yang disebut laba komprehensif. Transaksi lain yang dapat mempengaruhi laba ditahan adalah transaksi yang tergolong dalam transaksi modal, yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Pengaruh beberapa transaksi di atas langsung dimasukkan dalam laba ditahan dan tidak perlu melalui statement laba rugi periode terjadinya transaksi tersebut, karena transaksi tersebut merupakan transaksi modal. Perubahan laba ditahan terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan laba ditahan dalam suatu periode berubah, selain karena transaksi modal, tetapi karena transaksi khusus, yaitu satu, penyesuaian periode lalu. Penyesuaian ini sering juga disebut dengan penyesuaian susulan. Penyesuaian periode lalu adalah perlakuan terhadap suatu jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi periode masa lalu, atau hal baru ditemukan atau baru dapat diakui dalam periode sekarang, bukan sebagai pengurangan atau penambahan perhitungan laba tahun sekarang, atau masuk dalam statement laba rugi tahun sekarang atau berjalan, tetapi sebagai penyesuai terhadap laba ditahan awal periode sekarang. Perlakuan semacam ini dimasukkan untuk menjadikan laba ditahan awal periode sekarang menunjukkan saldo yang semestinya seandainya jumlah rupiah tersebut telah diakui dalam periode yang lalu. Yang kedua, koreksi kesalahan.
Sistem akuntansi biasanya sudah dirancang dengan cukup cermat sehingga dalam pencatatan akan segera dapat dideteksi, sehingga dapat segera dilakukan koreksi. Dalam hal tersebut, kesalahan tidak segera diketahui dan baru diketahui beberapa waktu atau bahkan periode setelah statement keuangan disusun dan diterbitkan. Untuk dapat disebut kesalahan, suatu jumlah rupiah harus berasal dari kesalahan hitung, kesalahan aplikasi atau penerapan prinsip akuntansi, atau kehilafan atau kekeliruan menggunakan fakta yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. APB membedakan antara kesalahan dan perubahan taksiran atau perubahan akuntansi. Perubahan taksiran atau akuntansi muncul dari adanya informasi atau perkembangan baru yang berarti dari tilikan yang lebih baik atau pertimbangan yang lebih mantap. Untuk disebut kesalahan harus ada unsur kehilafan atau salah pakai informasi. Koreksi sebagai penyesuai laba ditahan. Menurut pandangan ini, penyesuaian yang diperlukan terhadap laba yang pernah dilaporkan harus dilakukan secara langsung terhadap akun laba ditahan untuk semua kasus, kecuali untuk koreksi-koreksi yang jumlahnya tidak terlalu besar atau material sehingga tidak mengganggu pelaporan laba normal. Pendekatan ini disarankan dalam APB nomor 20 paragraf 36 yang menyatakan bahwa kesalahan dalam statement keuangan periode sebelumnya harus diperlakukan sebagai penyesuaian periode lalu. Metode ini dapat diterapkan dari sudut pandang neraca saja dan tidak mengganggu kenormalan atau keutuhan beberapa statement laba rugi berikutnya. Di lain pihak, prosedur ini tidak layak karena riwayat laba yang pernah dilaporkan menjadi tidak lengkap dan besar kemungkinan angka laba dapat menyesatkan. Koreksi sebagai penyesuai modal setoran lain. Patton dan Littleton tahun 1970 menegaskan bahwa koreksi yang berkaitan dengan penggunaan aset dalam periode-periode yang lalu dengan alasan apapun hendaknya dipisahkan dengan premium modal saham. Premium modal saham merupakan komponen modal setoran dan kalau pemisahan antara modal setoran dan modal operasi atau laba harus tetap dipertahankan, maka tidaklah tepat untuk menggunakan modal setoran untuk menyerap koreksi atas laba yang pernah dilaporkan, kecuali kalau yang pertama, laba bersih tahun berjalan dan laba ditahan telah habis. Yang kedua, penyesuaian yang mempengaruhi modal setoran tersebut mendapat persetujuan pemegang saham. Yang ketiga, laba ditahan yang diakumulasi setelah penyesuaian modal tersebut diberi tanggal. Artinya, laba ditahan yang dilaporkan kemudian diperoleh dari operasi setelah penyesuaian tersebut atau perusahaan dianggap baru mulai atau fresh start. Jadi, sangatlah tidak tepat memperlakukan koreksi dengan cara menggabungkan semua penyesuaian dalam statement perubahan laba ditahan dan terpisah dengan statement laba rugi. Penyajian seperti itu cenderung mengacaukan antara koreksi laba yang pernah dilaporkan dengan penyesuaian modal pemegang saham yang tidak ada sangkut pautnya dengan proses pemanfaatan aset.
koreksi sebagai statement laba rugi. Patton dan Littleton tahun 1970 mendukung perlakuan ini dengan alasan bahwa statement laba rugi kumulatif atau serial komparatif yang didasarkan atas statement terdahulu harus menunjukkan laba atau rugi komprehensif sepanjang riwayat perusahaan sampai tanggal sekarang. Dengan demikian, kalau koreksi langsung dilakukan dalam akun laba ditahan tanpa ada petunjuk atau penjelasan apapun dalam statement-statement laba rugi, beberapa statement laba rugi yang pernah diterbitkan tidak dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Prinsip penyesuaian langsung ke laba ditahan membuka kemungkinan untuk menimbulkan prosedur yang mengaburkan atau menyembunyikan pengaruh rugi atau untung luar biasa dengan akibat timbulnya salah tafsir pada pihak pemegang saham atau pihak lain yang berkepentingan. Statement laba rugi harus menyatakan laba seperti apa adanya, termasuk rugi atau untung akibat koreksi. Penyebab laba ditahan dalam suatu periode berubah. Yang ketiga adalah perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi ada 3 macam. Yang pertama, perubahan prinsip atau metode akuntansi. Yang kedua, perubahan taksiran akuntansi. Yang ketiga, perubahan kesatuan pelaporan. Jumlah rupiah, laba, dan aset berkaitan yang mula-mula dilaporkan dalam statement keuangan yang lalu sebelum adanya perubahan tentunya akan berbeda dengan jumlah rupiah seandainya perubahan tersebut telah dilakukan dalam periode yang lalu dan bukan dalam periode sekarang atau berjalan. Masalah perekayasaan yang bersangkutan dengan hal ini adalah untuk periode mana saja pengaruh kumulatif perubahan diakui. Ada 3 alternatif atau metode yang diusulkan. Yang pertama, penyesuaian retroaktif. Metode ini mengakui pengaruh kumulatif perubahan dalam laba periode yang lalu sebagai penyesuaian periode lalu. Yang kedua, penyesuaian sekarang. Metode ini mengakui seluruh pengaruh perubahan periode yang lalu sebagai komponen dalam perhitungan periode sekarang atau periode terjadinya perubahan. Yang ketiga, penyesuaian sekarang dan prospektif. Metode ini menyebar pengaruh kumulatif perubahan dalam laba periode yang lalu ke periode sekarang dan beberapa periode mendatang. Aplikasi dalam standar. Karena setiap metode di atas mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing, ketentuan umum yang digariskan dalam standar pada umumnya merupakan kompromi dari ketiga perlakuan di atas, bergantung pada sifat dan jenis perubahan akuntansinya. Jadi, beberapa perubahan akuntansi mengikuti perlakuan tertentu dan beberapa perubahan lain mengikuti perlakuan yang lain. Yang pertama, perubahan prinsip atau metode akuntansi. Perubahan ini misalnya adalah pergantian metode depresiasi dan persentase nilai buku ke garis lurus atau sebaliknya. Perubahan taksiran akuntansi. Perubahan ini dapat terjadi sebagai akibat ditemukannya fakta baru atau informasi baru atau akibat pengalaman tambahan yang diperoleh perusahaan bersangkutan dengan taksiran tertentu. Contoh klasik adalah perusahaan taksiran umum fasilitas FISIS setelah perusahaan menggunakan dalam beberapa periode akuntansinya.
Yang ketiga, perubahan kesatuan atau subjek pelaporan. Perubahan entitas pelaporan berarti perubahan organisasi atau lingkup kesatuan usaha yang dilaporkan dalam statement keuangan. Penyebab laba ditahan dalam suatu periode berubah yang keempat adalah kuasi reorganisasi. Kuasi reorganisasi biasanya dilakukan dalam hal terjadinya defisit. PSAK nomor 51 pasal 9 mendeskripsikan pengertian kuasi reorganisasi adalah sebagai berikut. Kuasi reorganisasi adalah reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara umum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit. Selanjutnya ditegaskan bahwa kuasi reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan untuk merestrukturkan ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali aset dan kewajibannya, tanpa melalui reorganisasi secara umum. Paton dan Littleton tahun 1970 menyebutkan bahwa kalau terjadi defisit, tidak perlu segera diserap oleh modal setoran. Defisit dapat dianggap sebagai kontra jumlah modal setoran dengan harapan operasi perusahaan di masa mendatang dapat menutup atau menghilangkan defisit tersebut. Pengaruh defisit terhadap kreditor. Setiap defisit akan mengurangi batas perlindungan yang sebelumnya dinikmati oleh kreditor. Perseroan dan tingkat pengurangan ini akan menjadi makin berpengaruh kalau defisit semakin besar. Saya Arisna Septiani, NIM 278. Saya akan menjelaskan penyajian modal pemegang saham. Urutan penyajian kewajiban dan modal pemegang saham dalam neraca sebenarnya menggambarkan urutan perlindungan dalam kondisi perusahaan mengalami defisit dan dalam kondisi perusahaan dilikuidasi. Pada saat perusahaan mengalami defisit atau rugi, urutan penyajian yaitu menggambarkan urutan penyerapan rugi. Dan sedangkan pada saat perusahaan mengalami likuidasi, urutan penyajian yaitu menggambarkan urutan perlindungan yuridis atau hukum bagi investor jika terjadi likuidasi. Jadi, pada saat terjadi defisit, urutan yang paling awal akan menanggung kerugian sesuai dengan hak atas aset yang disajikan. Dan saat terjadi likuidasi, yang menerima distribusi aset juga pada urutan yang terlebih dahulu. Urutan penyerapan rugi. Pada saat terjadi pengorbanan kos karena hilangnya manfaat sehingga akan menjadi rugi. Rugi tersebut akan diserap dahulu melalui laba bersih dan hanya pada saat keadaan yang sangat tertentu maka kos tersebut dapat diserap oleh kelompok modal pemegang saham. Jadi, urutan penyerapan biaya, rugi, dan rugi luar biasa dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan kotor. Pada pendapatan kotor ini akan menyerap semua biaya, rugi, dan juga beban yang berasal dari transaksi perusahaan. Yang kedua ada laba bersih. Hal ini akan terjadi apabila pendapatan kotor tidak cukup untuk menutup semua kos yang telah dikorbankan, baik yang berasal dari konsumsi manfaat atau hilangnya manfaat. Yang ketiga ada laba ditahan. Hal ini terjadi karena apabila laba periode berjalan sudah tidak cukup untuk menyerap suatu rugi tertentu atau rugi luar biasa. Yang keempat ada premium modal saham. Bagian modal ini baru dapat menyerap rugi kalau laba bersih dan laba ditahan telah habis untuk menyanggah suatu rugi. Yang kelima ada modal saham. Bila keutuhan modal yuridis telah
terpengaruh secara substansial, kebijakan untuk melakukan kuasi reorganisasi atau bahkan likuidasi perusahaan mungkin diperlukan. Urutan penyerapan rugi seperti itu sebenarnya adalah sebuah asumsi. Meskipun hal tersebut hanya asumsi, dapat dikuatkan dalam standar akuntansi. Urutan menerima distribusi aset. Urutan perlindungan akan menentukan siapakah yang harus didahulukan dalam menerima distribusi aset atau siapa yang akan menanggung segala akibat dalam kasus perusahaan dilikuidasi. Urutan ini akan menjadi dasar dari penyajian untuk kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Ditinjau dari segi ini, urutan perlindungan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada karyawan dan pemerintah. Pada pihak ini bisa dipandang sebagai kreditor yang diprioritaskan, yaitu pada pihak karyawan dengan hak atas gajinya, dan juga pada pihak pemerintah dengan hak atas pajak terhutangnya. Yang kedua ada kreditor berjaminan. Pada pihak ini adalah pemegang obligasi atau kreditor lain yang haknya akan dijamin dengan hak sita atas aset tertentu. Yang ketiga ada kreditor tak berjaminan. Pihak ini terdiri atas para kreditor yang tidak dijamin yang terrefleksi dalam utang usaha atau utang wesel, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat ada pemegang saham prioritas. Pihak ini dilindungi oleh laba ditahan sebagai penyangga modal saham atau yuridis. Yang kelima ada modal saham biasa. Pihak ini merupakan pemegang hak atas sisa kekayaan, yang berarti bahwa pemegang saham biasa harus menanggung lebih dahulu rugi atau defisit. Dengan urutan perlindungan seperti itu, maka urutan perlindungan yang paling akhir dilindungi alias tidak ada perlindungan sama sekali adalah pemegang modal saham biasa, karena harus menanggung lebih dahulu rugi atau defisit. Penyajian secara umum kewajiban dan ekuitas dalam neraca dan hubungannya dengan urutan perlindungan. Hubungan antara urutan penyerapan rugi dan urutan perlindungan yang terrefleksi dalam penyajian di neraca bisa digambarkan dalam gambar tersebut. Jadi, kewajiban disajikan lebih dahulu baru kemudian ekuitas pemegang saham dan lalu laba ditahan. Dan pada urutan penyerapan rugi, disajikan laba ditahan di awal, lalu ekuitas pemegang saham, dan yang terakhir adalah kewajiban. Perincian laba ditahan. Bila komponen-komponen tertentu yang berasal dari transaksi operasi dilaporkan langsung ke laba ditahan dapat disajikan dan dirinci atas dasar sumber. Selain itu, ada juga kebiasaan bahwa laba ditahan disajikan dengan memerincinya atas dasar tujuan dengan cara yang disebut apropriasi dan pembatasan. Namun masih terdapat masalah pada teoritisnya, yaitu rincian yang akan diajukan tersebut apakah akan benar-benar bermanfaat kalau ditinjau dari sudut pandang pemakai statement keuangan umum. Perincian atas dasar sumber. Pada perincian atas dasar sumber ini, laba ditahan dapat dirinci menjadi laba ditahan yang berasal dari operasi normal atau rutin dan yang berasal dari laba luar biasa. Dapat saja pembedaan antara kedua sumber laba ditahan tersebut dipertajam. Jadi, bila perubahan akibat transaksi operasi dipisahkan secara tegas dengan transaksi modal, statement laba rugi telah merefleksi sumber laba ditahan sehingga perincian laba ditahan akan percuma. Karena sebenarnya tidak cukup beralasan untuk memecahkan kembali jumlah rupiah bersih laba periodik atas dasar klasifikasi sumber bila mana statement laba rugi telah membuat semua faktor yang menentukan laba bersih dan laba komprehensif ini telah ditransfer ke laba ditahan menjadi bagian dari ekuitas pemegang saham.
Perincian atas dasar tujuan penggunaan. Pada perincian ini ditunjukkan pada adanya pos cadangan jaminan sosial, laba ditahan terbatas, dan cadangan umum. Pada perincian semacam ini sama dengan mengaitkan laba ditahan dengan aset tertentu. Artinya, laba ditahan akan terikat pada setiap aset yang ada. Klasifikasi ini berdasarkan pada tujuan penggunaan laba ditahan yang sudah ditunjukkan oleh komponen aset yang terkait. Selain itu, mungkin ada pernyataan lain yang mengatakan bahwa laba ditahan terikat pada aset lancar. Misalnya, pada suatu periode telah terjadi kenaikan modal kerja neto dan tidak terjadi transaksi lain kecuali transaksi operasi yang akan menimbulkan laba pada periode tersebut. Jadi, pada perumpamaan ini memiliki alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa laba ditahan pada saat itu akan tertanam pada tambahan modal kerja. Selanjutnya, pada permisalan kasus yang lain, mungkin dapat dibuktikan bahwa jumlah rupiah laba ditahan terikat dalam kos atau pos aset lancar lainnya. Perincian semacam ini sebenarnya tidak perlu dan tidak mempunyai manfaat informasional karena statement aliran kas telah mengandung informasi tersebut. Jadi, penyertaan statement laporan aliran kas lebih memenuhi tujuan pelaporan daripada perincian resmi dalam laba ditahan dengan sebutan misalnya cadangan ekspansi. Pada saat tertentu dalam kebijakan dividen, perusahaan yang mempunyai rencana untuk membagikan dividen dengan menyisihkan laba ditahan menjadi cadangan pembagian dividen sebelum mengumumkan dividennya. Meski demikian, perlu dicatat bahwa dividen tersebut harus dibayar dengan kas. Penyisihan tersebut sebenarnya tidak menjamin bahwa kas tersedia untuk keperluan tersebut. Penyisihan laba ditahan sebagai cadangan khusus akan cenderung memberikan gambaran yang mungkin akan menyesatkan kepada para pembaca statement keuangan. Istilah cadangan ini memberikan kesan kepada para pembaca statement keuangan sebagai dana kas atau semacamnya yang disisihkan untuk tujuan khusus. Pada kenyataannya, bisa jadi tidak ada dana yang benar-benar dipisahkan yang jumlahnya sama dengan jumlah cadangan laba ditahan yang dibentuk, bahkan bisa jadi tidak akan terjadi investasi atau pengeluaran dana seperti yang disebut dengan nama cadangan laba ditahan tersebut. Jadi, percadangan semacam itu akan percuma saja. Saya Safira Pujawanti, NIM 2017-280, akan menjelaskan sedikit mengenai laba komprehensif. Laba komprehensif. Perubahan akibat transaksi operasi atau transaksi non-pemilik itu harus dibedakan dan dipisahkan dengan perubahan akibat transaksi pemilik. Perubahan akibat transaksi operasi semuanya harus dilaporkan melalui statement laba rugi. Permasalahan yang sering terjadi dalam hal ini adalah menentukan pos-pos mana saja yang disajikan melalui statement laba rugi dan pos-pos mana saja yang dilaporkan melalui statement laba ditahan. Untuk memecahkan masalah teoritis ini, ada dua pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama, pendekatan laba kinerja sekarang, dan yang kedua, pendekatan laba semua termasuk. Pendekatan laba kinerja sekarang. Nah, pada pendekatan ini, sistemnya hanya memasukkan pos-pos operasi yang dianggap berhubungan dengan tahun berjalan dan penggunaan aset ke dalam statement laba rugi untuk mencapai tujuan utama, yang menekankan periode sekarang atau berjalan dan operasi. Dalam pendekatan ini, terdapat 4 argumen pendukung. Yang pertama, laba harus mengukur efisiensi penggunaan sumber ekonomik untuk periode berjalan. Jadi maksudnya, laba harus benar-benar terhindar dari hal-hal yang mengakibatkan ketidakpastian nilai efisiensi, karena efisiensi merupakan hal yang penting untuk memprediksi kemampuan memperoleh laba di masa akan datang. Argumen kedua, laba merupakan pengukur kinerja manajemen. Artinya, laba yang disajikan dalam statement laba rugi harus benar-benar berasal dari operasi normal perusahaan yang dikendalikan oleh manajemen, sehingga kinerja manajemen yang baik dapat dilihat atau diukur dari hasil laba yang diperoleh.
Yang ketiga, laba harus dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antar periode dan antar perusahaan. Jadi, dalam hal ini, perbandingan dapat dilakukan ketika angka laba diperoleh atau berisikan pos-pos yang bersifat operasi dan rutin. Yang keempat, karena fiksasi fungsional. Artinya, pengguna informasi statement laba rugi hanya melihat angka akhirnya saja, sehingga ketika terjadi pemasukan pos-pos luar biasa, ini dapat merugikan pengguna informasi itu sendiri. Sedangkan dalam pendekatan laba semua termasuk, pendekatan ini lebih menekankan pemisahan antara transaksi operasi dan transaksi modal. Dalam pendekatan ini yang diperhitungkan sebagai laba dan disajikan dalam statement laba rugi adalah semua pos akibat transaksi non-pemilik dengan landasan konsep dasar kontinuitas usaha. Untuk memprediksi kemampuan memperoleh laba jangka panjang, statement laba rugi harus disajikan sebagai serangkaian statement laba rugi sepanjang umur perusahaan. Sebagai contoh, pengaruh kumulatif perubahan akuntansi. Nah, pengaruh kumulatif perubahan akuntansi ini tidak seharusnya dilaporkan sebagai penyesuaian laba ditahan. Patten and Littleton pun keberatan dengan adanya perlakuan tersebut. Karena kemampuan tersebut sama halnya dengan menyembunyikan riwayat tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba jangka panjang. Alasan mendasar, argumen mendasar yang diajukan Patten and Littleton dalam mendukung pendekatan laba semua termasuk, yaitu adanya konsep pemanfaatan aset, yang mana kemudian terdapat lawan dari konsep pemanfaatan aset itu sendiri, yakni konsep aset kapital. Konsep pemanfaatan aset. Penyajian statement laba rugi dalam konsep ini harus efektif, yang mana akibat dari pemanfaatan aset yang seluruhnya diserahkan pada manajemen. Pengelolaan dan pemanfaatan aset yang tepat dapat menghasilkan barang atau jasa sehingga mendatangkan laba. Aset juga dapat digunakan sebagai jaminan kontrak atau pelunasan utang. Dengan adanya perubahan akibat pemanfaatan aset untuk tujuan yang berbeda ini, maka harus dipisahkan, yang mana kemudian harus dilaporkan melalui statement laba rugi. Dalam konsep ini, membatasi statement laba rugi hanya menyajikan laba normal. Nah, bukan berarti bahwa informasi tentang laba normal itu tidak penting. Hanya saja, hal tersebut dapat menimbulkan salah interpretasi akibat tersembunyinya pos-pos yang memiliki pengaruh operasi perusahaan dalam jangka panjang. Sehingga, yang diperlukan adalah statement keuangan yang memungkinkan untuk dianalisis dan diambil informasinya oleh pengguna dengan baik. Konsep aset kapital. Sebagai lawan konsep pemanfaatan aset, konsep aset kapital membedakan fungsi aset lancar dan aset tetap. Perubahan aset tetap terjadi karena penjualan yang berbeda dengan perubahan karena adanya pemanfaatan aset untuk menciptakan laba. Maka, laba atau rugi penjualan aset harus dilaporkan terpisah sebagai penyesuaian laba ditahan. Pandangan lain dari Patten and Littleton, secara konseptual, laba atau rugi yang berkaitan dengan pemanfaatan aset tetap tidak berbeda dengan laba atau rugi yang berkaitan dengan pengelolaan aset lancar. Artinya, tidak seharusnya ada penggolongan laba atau rugi tertentu sebagai rugi kapital yang tidak lebih dari laba atau rugi biasa karena pemanfaatan aset. Penyajian laba komprehensif. Di sini terdapat gambar yang juga dapat dilihat pada buku Suarjono untuk gambar A di halaman 563, di mana disajikan komponen-komponen pembentuk statement laba rugi dengan pendekatan semua termasuk, yang mana terdapat 8 komponen di dalamnya. Ada 2 pendekatan penyusunan statement laba rugi. Yang pertama, pendekatan satu statement, di mana pada pendekatan ini menyajikan ke-8 komponen tadi dalam satu statement yang diberi judul statement laba rugi dan laba rugi komprehensif. Dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan 2 statement, di mana pada pendekatan ini memisahkan pelaporan komponen 1-7 dalam statement laba rugi dan menyajikan pengaruh komponen 8 terhadap laba periode bersih dalam statement laba rugi komprehensif. Selanjutnya gambar B, yang juga dapat dilihat pada buku Suarjono halaman 565.
Di sini diberikan contoh penyajian statement laba rugi komprehensif dengan pendekatan dua statement. Dalam PSAK nomor 1 telah ditetapkan bahwa statement laba rugi harus disajikan sebaik mungkin sehingga dapat mengungkapkan berbagai unsur kinerja keuangan yang bermanfaat untuk penggunanya. Penyajian statement laba rugi minimalnya harus terdiri dari pendapatan, laba atau rugi usaha, biaya pinjaman, bagian dari laba atau rugi perusahaan terfiliasi dan terasosiasi yang diperlakukan dengan metode ekuitas, pajak penghasilan, laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan, pos luar biasa, hak minoritas, dan laba atau rugi bersih periode berjalan. Ketentuan ini bersifat umum dan berlaku untuk semua jenis usaha, baik usaha jasa, dagang maupun manufaktur. IAI mengikuti konsep laba semua termasuk versi FISP atau laba komprehensif. Laba komprehensif memasukkan semua komponen perubahan ekuitas non-pemilik ke dalam statement laba rugi.